Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan yang diampu oleh Bapak Ramadan MPD, yang berjudul Pengertian Pluralisme dalam Perspektif Agama dan Pluralisme dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi, yang beranggotakan saya sebagai moderator Eka Sasmitasari dengan NPM 20040306004 dan teman saya Paskalia Boe 20040306017 dan teman saya Dimas Zaki Fahtoni dengan NPM 210304010016. Pengertian pluralisme. Pluralisme adalah suatu sikap dalam menghargai perbedaan dan kerjasama untuk mencapai cita-cita mulia dalam bingkai keberagaman. Dalam konteks studi agama, pluralisme tidak dipahami sebagai penyamaan semua agama, sebab itu adalah mengingkari sunnatullah yang telah berlaku. Setiap agama adalah berbeda, dan perbedaan ini mesti dipandang sebagai keunikan. Dalam Islam, pluralisme agama mendapatkan tempat dalam gagasan normatifnya. Dengan sangat luar biasa, Islam mengakui eksistensi agama lain, tidak hanya dalam bingkai hubungan kemanusiaan, melainkan juga tempat mereka di sisi Tuhan. Bahkan yang menarik, dalam sejarah peradaban Islam, kehidupan plural itu berhasil diterjemahkan dalam konteks kehidupan yang saling mendukung. Pluralisme dalam perspektif agama. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berbeda. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan demikian di dalam agama-agama lain dapat ditemukan setidaknya satu kebenaran dari nilai-nilai yang benar. Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim kebenaran yang eksklusif, pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Baik, selanjutnya pluralisme dalam perspektif sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Menurut sosiologi fungsional, pluralisme adalah diferensiasi atau perbedaan masyarakat yang dapat diamati pada level individu sebagai diferensiasi peran, pada level organisasional sebagai kompetisi organisasi-organisasi formal, dan pada level masyarakat sebagai pembatasan-pembatasan terhadap fungsi institusi. Selanjutnya, pluralisme dalam perspektif antropologi. Antropologi hukum dalam kajiannya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Secara hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau social order dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologi mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dan fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial. Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, diinterpretasikan oleh masyarakat. Selanjutnya, dampak positif dan negatif pluralisme. Dampak positif. Yang pertama,
memahami adanya perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, membentuk masyarakat yang modern. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keempat, menjadi daya tarik turis untuk berkunjung ke negara. Dampak negatifnya, yang pertama, timbulnya persaingan antar suku, ras, maupun agama. Yang kedua, menimbulkan perpecahan yang disebabkan kurangnya rasa dan sikap toleransi. Yang ketiga, munculnya rasa egois di kalangan masyarakat. Yang keempat, timbulnya gesekan sosial yang terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Yang kelima, timbulnya sikap individualisme yang terjadi di kalangan. Sikap pluralisme. Autisme adalah segala sesuatu berkaitan dengan sikap minat dan ekonomi yang memulai adanya seseorang individu yang menurut betapa hari sekelima rasa dan relatif berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap pluralisme. Aktivitas melakukan perubahan perilaku yang dibuka di perilaku dari lingkungan masyarakat. 2. Keognitif. Keognitif adalah proses otak yang menyadari bahwa aktivitas sehari-hari dalam keseharian dan pendidikan sepanjang tentang usia. Yang kelima juga memiliki fungsi penting untuk keperluan sehari-hari dan mengatur perilaku dan tindakan. 3. Psikomotorik. Psikomotorik adalah salah satu nama yang memiliki keterampilan atau kemampuan seseorang yang melakukan sesuatu setelah menerima pembelajaran di bidang tertentu. Terkait dengan pembukaan pluralisme dalam masyarakat terhadap perubahan perilaku memang sesuai dengan tindakan dan dilakukan oleh lingkungan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan materi yang dibuat dapat kesimpulan bahwa pada adalah kesadaran untuk menerima beragam proses dan untuk hidup setelah toleransi pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, sehingga beragam hidup. Pluralisme mengumpulkan pada tindakan yang bermula pada pengakuan kebetulan keagamaan, bahasa berpikir dengan atau kebebasan. Ini fungsi sehingga untuk menyampaikan frekuensi yang diperlukan kemampuan dan dari kebebasan seorang atau kelompok orang bersama dengan jika yaitu bersama agama, sosiologi dan antropologi. Dan sekian saya, terima kasih.